Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pagi ini
Saya percaya Bapak Ibu mengalami sukacita yang luar biasa. Dimanapun kita berada, dimanapun saudara-saudara berada, tetap di dalam hadirat Tuhan. Tetap di dalam naungan Tuhan. Dan tetap percaya bahwa peristiwa kebangkitan ini, peristiwa Paskah ini, umat-umat Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi. Bukan sekedar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ada amin? Untuk itu pagi ini, sebelum kita membagikan kebenaran firman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mohon supaya Tuhan mengambil alih jalannya ibadah ini, supaya benar-benar apa yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita. Biarlah ini semua kekuatan datangnya daripada Tuhan, dan segala hormat kemuliaan itu hanya bagi Dia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, di hari Minggu, tepat di hari kebangkitan-Mu, yang mana umat-umat-Mu Tuhan merayakan kemenangan oleh peristiwa Paskah ini Tuhan. Mereka mengalami sukacita, dan kami anak-anak-Mu ya Bapa percaya ada damai sejahtera, ada mukjizat, ada kesembuhan, ada sukacita yang Engkau nyatakan pada pagi hari ini ya Bapa. Sebabnya Tuhan, mari Kau ambil alih jalannya ibadah ini, supaya umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, maupun di tempat ini juga Tuhan, benar-benar mengalami penuh keberkatan, mengalami sukacita, mengalami kemenangan yang luar biasa. Bagi mereka yang mengalami letih lesu, berbeban berat, dan pada hari ini lewat peristiwa kebangkitan, mereka diangkat segala beban-beban mereka, dan mereka mengalami suatu kemenangan yang luar biasa. Untuk itu ya Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini. Kami percaya ya Tuhan, kalau semuanya itu kami serahkan dari awal hingga akhirnya Tuhan, Engkau ambil alih, Engkau intervensi, maka kami percaya ada berkat yang luar biasa yang akan kami terima hari ini juga. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, tema hari ini kami ambil dari kitab Hosea 6 ayat 2-3. Judulnya adalah kuasa kebangkitannya. Kalau kita membaca ayat ini, kita percaya bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita imani lewat kebenaran pagi ini, saya percaya Bapak Ibu sekalian akan mengalami pertolongan yang ajaib. Segala cara pandang kita kepada Tuhan itu akan diubah lewat peristiwa kebangkitan ini. Kalau Dia sudah menyelesaikan dengan tuntas, 3 hari yang lalu kemarin kita sudah ikut di dalam sebuah perjamuan kudus. Kita menghargai dan menghormati, memperingati kematiannya. Kalau kita melihat Dia sudah tuntaskan semua di atas kayu salib, segala kutuk-kutuk Dia sudah selesaikan, maka pada minggu ini lengkaplah. Kalau kita mengalami suatu kemenangan, itu semua karena pengorbanan Dia. Itu semua yang Dia berikan kepada kita. Apalagi pada hari ini kita melihat dengan peristiwa kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita takutkan dan khawatirkan? Mari kita baca sama-sama. Hosea 6 ayat 2-3. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita
dan kita akan hidup di hadapannya. Kalau kita lihat di ayat kedua dulu, ya, lewat peristiwa kebangkitannya, dia sedang membuat sebuah gambaran, sebuah lukisan bagi anak-anaknya, bahwa kematian maupun maut sekalipun tidak berlaku bagi dia. Kita yakin lewat peristiwa setelah 2 hari dan tepat di hari ketiga, kalau dia saja dibangkitkan, artinya lewat peristiwa di Golgota, yang mana kemenangan yang dia berikan, yang mana kemenangan yang dia terima daripada Bapa di sorga, kemenangan itu dia akan berikan kepada kita. Kita yakin tidak ada lagi kematian secara rohani bagi kita. Kalau dalam peristiwa kematian yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca sampai saat ini, Bapak Ibu, di hari ketiga peristiwa kebangkitan ini, dia sedang ingin menyatakan kepada gerejanya, kepada umat-umatnya, kalau aku sendiri dibangkitkan dan mengalami kemenangan, maka aku pun juga akan membangkitkan kamu. Bagi umat-umat Tuhan, hari ini adalah sebuah sejarah bagi kehidupan kita, kehidupan gerejanya. Bahwa lewat peristiwa hari ini juga, Tuhan ingin mengembalikan porsi kita, supaya kita benar-benar mempunyai sebuah keyakinan bahwa lewat peristiwa kebangkitan ini, dia mendorong dan mengajak kita, mari umat-umat Tuhan, bangkitlah engkau dari kelemahan, bangkitlah engkau dari kematian rohanimu. Apapun yang terjadi di dalam keadaan dunia ini, apapun yang terjadi di dalam ekonomi dunia ini, engkau tetap bangkit dengan kepercayaanmu, pengharapanmu, imanmu, bahwa dia sudah menyelesaikan, bahkan dia sudah menang dari segala kutuk-kutuk maut, kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk sakit penyakit, dan segala macam kutuk dia sudah patahkan, dia sudah selesaikan. Lewat peristiwa ini, dalam kitab Hosea ini membuat kita supaya melihat kalau dia sendiri dibangkitkan di hari ketiga, maka apa yang dia tidak bisa lakukan bagi gerejanya. Dia ingin menyatakan, bangkitlah hai umat-umat Allah dari kelemahan. Bangkitlah hai anak-anak Tuhan dari ketidakpercayaan. Jangan di dalam suasana nyamanmu engkau membuat hidup di dalam kelemahan. Jangan di dalam suasana kehidupanmu saat ini sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sepertinya engkau aman-aman saja, yang membuat hidupmu menjadi lemah. Hari ini saya mau katakan, lewat peristiwa kebangkitan ini, dia mau menyatakan bukan sekedar engkau hidup di dalam berkat, tetapi dia mau memberikan porsi 2 kali ganda. Porsi yang lebih. Engkau diberkati di bumi, engkau juga diberkati di sorga. Engkau ada hidup di bumi, tetapi namamu pun juga dicatat di sorga. Maka dari itu, apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Di ayat yang ketiga dari Hosea pasal ke-6, dia katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita mengenal dia, tetapi Tuhan mau di dalam ayat ini, dia ingin menyatakan, hai umat-umat Allah, hai anak-anak Tuhan, engkau dengar, engkau sudah mengenal dia dengan baik. Dia sudah mati, dia sudah bangkit. Di hari ketiga,
engkau tahu itu semua. Tetapi hari ini dia mau menyatakan, anak-anakku, berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhanmu. Maka kalau kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal dengan baik dengan dia. Saudaraku, saya mengalami suatu perjumpaan secara pribadi kepada dia. Secara manusia, proses demi proses, semua mengalami. Kami pun juga hamba-hamba Allah, tidak luput dari proses Tuhan. Tetapi kami mengenal dengan baik siapa Bapa kita. Saya mengenal dengan baik siapa Bapa yang kami sembah. Tuhan yang mana yang kami sembah. Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, kalau saya mengenal dengan baik siapa Yesus, siapa Bapa, maka sepatutnya kalau kita sungguh-sungguh mengenal dia dengan baik. Saudara lihat ayat selanjutnya, dia berkata, ia pasti muncul seperti fajar. Ya, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi dari awal musim hujan sampai akhir musim hujan, kalau kita mengenal kebaikannya dia, artinya apa? Berkat-Mu seperti air hujan yang bukan rintik-rintik, tetapi seperti hujan yang begitu deras sehingga mengairi daripada tanah-tanah yang kering, membuat menjadi subur, mengaliri air sampai ke ujung-ujung bumi. Janji Tuhan iya dan amin. Saudara tahu, kalau dia sudah menuntaskan di atas kayu salib, tujuannya adalah supaya hidup kita penuh dengan keberkatan. Kita tahu keadaan dunia ini boleh apapun boleh terjadi. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, kita orang-orang yang berpengharapan, orang-orang beriman, orang-orang yang percaya, tidak pernah dia menutup mata, tidak pernah dia menutup telinga. Ketika anak-anaknya memohon, ketika anak-anaknya berseru siang dan malam, maka sorga akan mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, kalau dia mau berkata di dalam firman ini bahwa ia akan menolong kita, bahkan dikatakan ia pasti muncul seperti fajar, artinya dia tidak pernah tunda-tunda. Dia tidak pernah menunda-nunda pertolongannya bagi anak-anaknya. Tetapi satu hal yang Tuhan mau dari kita adalah, apakah kita mengenal dengan baik Bapa kita? Ketika kita ditolong, kita mengenal dia. Tetapi pada saat kita sudah mendapatkan pertolongan, kadangkala kita tidak mau mencari dia lagi. Pada saat kita mengalami kesulitan, kita mencari dia. Tetapi pada saat engkau hidup dalam kenyamanan, apakah engkau tetap mengenal dan mencari dia? Saudara, kalau kita lihat munculnya matahari dan tenggelamnya matahari itu rutin. Artinya anak-anak Tuhan secara rutin pagi hari engkau cari Tuhan. Pada saat malam hari pun juga, setelah engkau selesai bekerja, setelah selesai beraktivitas, tetap engkau mencari hadirat Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Itulah sebabnya bangkitlah engkau dari kelemahanmu pada saat ini.
Lewat peristiwa kebangkitan ini, Bapak Ibu sekalian, rencana Bapa itu sangat sempurna. Rencana Dia sangat sempurna bagi gerejanya. Lewat karya penebusan Yesus di kayu salib, yang kemarin hari Jumat kita peringati, supaya berkat Abraham itu sampai ke bangsa-bangsa. Berkat Abraham itu sampai kepada kita umat-umat Tuhan. Kalau kita pelajari, kita melihat lebih dalam lagi di dalam kitab Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kalau kita lihat dalam kitab Galatia 3 ini, saudara lihat, oleh karena penebusan Kristus, maka berkat Abraham itu akan diberikan kepada kita, termasuk Roh Kudus yang akan dijanjikan kepada kita. Oleh sebab itu berbahagialah kita umat-umat Tuhan. Lewat peristiwa kebangkitan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kau menjaga kehidupanmu dengan konsisten. Imanmu dengan konsisten. Engkau mempertahankan iman kepercayaanmu apapun yang terjadi dalam keadaan ini. Kesulitan boleh ada. Memang kita hidup dalam proses Tuhan. Semua mengalami proses Tuhan. Semua mengalami didikan Tuhan. Tapi saya mau berkata, engkau pegang janji Tuhan. Kalau Dia berkata lewat peristiwa salib ini, janji Abraham Dia akan diberikan kepada kita. Artinya, apa yang sudah dikatakan dalam kitab Kejadian, janji Tuhan kepada Abraham, maka janji Tuhan itu menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau itu diberikan kepada Abraham oleh karena Yesus, oleh karena kebangkitannya lewat peristiwa hari ini, maka janji Abraham itu akan diberikan juga kepada kita. Kita harus seharusnya sudah bersyukur dan menghargai dan terus tetap pegang kepercayaan imanmu kepada Dia. Saudara yang terkasih, maka kita percaya, apakah sampai saat ini engkau tetap memegang imanmu? Engkau tetap percaya dengan rohnya Allah yang besar itu, yang Dia nyatakan bahwa menjadi penolong bagi kita semua. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk meminta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan roh penolong yang lain, yang dikirim ke bumi, yang tinggal di dalam pribadi gereja Tuhan, yang tinggal dalam pribadi kita. Kalau roh Allah itu ada dalam pribadi kita, maka seyogyanya apa yang kau takutkan, apa yang kita khawatirkan, engkau tetap beriman, engkau tetap percaya. Kalau Allah berkata diberkati, maka engkau diberkati. Kalau Allah berkata engkau disembuhkan, maka engkau disembuhkan. Kalau Allah berkata engkau dipulihkan, maka kita dipulihkan. Kalau Allah berkata aku akan menolongmu, maka kita akan ditolong oleh Dia. Sebab itu gereja Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, tetap pegang keyakinanmu. Yesus Kristus harga mati.
engkau tetap memegang apapun keadaanmu, Yesus nomor satu dalam kehidupanmu. Jangan undur oleh keadaan apapun. Mungkin engkau dalam kehidupan proses, mungkin ekonomimu, mungkin engkau mengalami suatu penderitaan pada saat ini. Engkau tetap pegang Yesus, bahwa dia berkata, aku akan memberikan janjiku, bahwa janjiku ya dan amin. Aku sudah memberikan kepada Abraham janji itu, maka aku akan memberikan kepadamu juga. Artinya di akhir zaman ini, saudara, janji yang sama yang dinikmati Ishak, janji yang sama dinikmati Yakub, janji yang sama dinikmati oleh Yusuf, oleh Daud, adalah janji yang sama yang akan kita terima di akhir zaman ini, bahkan 2 porsi lebih lagi. Di ayat yang ke-29 dari Galatia 3, firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, perhatikan baik-baik, aku garis bawahi, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapa, engkau baik. Engkau baik terhadap kami. Engkau baik terhadap umat-umatmu dan jemaatmu yang terkasih, yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Engkau baik terhadap mereka juga. Sebab itu gereja Tuhan, maka sepatutnya engkau hidupmu hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau dia sudah berjanji untuk memberkatimu, maka sepatutnya hidupmu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan berarti engkau diberkati kehidupanmu, justru berkat itu untuk melukai atau menyakiti hati Tuhan. Saya percaya gereja Tuhan di akhir zaman ini, engkau menyenangkan hati Tuhan lewat berkat-berkat. Saya mengajak, di tengah-tengah beratnya persoalan ini, apa yang bisa kau lakukan? Lakukan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang mengalami kesulitan. Banyak orang mengalami kesusahan. Keadaan-keadaan orang-orang saudara-saudara yang terkasih. Mereka banyak kesulitan pada saat-saat ini. Tapi saya mengajak, di tengah kesulitan, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, di situ bagaimana Ishak menabur pada saat itu musim kering. Dia menabur di saat-saat masa sulit. Dia menjadi berkat bagi penduduk-penduduk setempat di tanah Gerar. Maka firman Tuhan mencatat, dia diberkati 100 kali lipat. Pada saat ini gereja, mari engkau menjadi jawaban yang kuat menolong yang lemah, yang diberkati. Mari engkau membantu, ini saat-saatnya engkau membantu bagi umat-umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Ini bibit unggul yang akan kita tabur saat ini. Ketika kita menabur, saya percaya Bapak Ibu sekalian, engkau tidak pernah kekurangan. Inilah waktunya gereja menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kota ini. Sebab itu saudara-saudara sekalian, lewat kegerakan untuk menjadi berkat bagi kota, berkat menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan yang pada saat ini mengalami kegoncangan ekonomi. Mereka pada saat ini mengalami kekurangan. Sudah saatnya gereja menjadi jawaban. Saya mengajak,
Mari umat-umat Tuhan, mari gereja-gereja Tuhan. Apa yang bisa kau lakukan pada saat ini, lakukan. Bukan untuk ketenaran kita, bukan untuk kehormatan kita, tapi lakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Karena engkau sudah diberkati, sebagaimana Abraham diberkati, maka janji Tuhan akan diberikan kepada kita. Tetapi yang paling sulit adalah, di masa sulit, apakah kita bisa memberkati orang lain? Itu yang menjadi tanda tanya bagi kita semua. Sebab itu, kami akan lakukan bagaimana menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan yang di dalam kekurangan. Kami akan menjadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, itu adalah sebagian kecil di tengah beratnya persoalan. Kita tetap memuliakan Tuhan. Bukan sekedar kita memuji, tetapi aplikasinya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Minimal dengan apa yang kita lakukan, orang lain mengucap syukur, orang lain berterima kasih karena nama Tuhan yang ditinggikan. Yesus merindukan lewat kuasa kebangkitannya, dia mau umatnya mempersiapkan diri sebaik-baiknya di akhir zaman ini. Kalau kita mengalami kegoncangan pada saat ini, dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari lewat karya Roh Kudusnya menolong setiap gerejanya. Tuhan mau supaya kita melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar dari apa yang dia lakukan. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Saudara pegang ini ayat. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara lihat. Kalau kita percaya bahwa apa yang Yesus lakukan itu sudah besar. Bahkan dia mendorong lewat ayat ini. Di akhir zaman, apa yang pernah aku lakukan, engkau akan melakukan bahkan lebih besar. Orang sakit disembuhkan. Mukjizat demi mukjizat terjadi. Pertolongan-pertolongan terjadi. Berkat-berkat dicurahkan. Pintu-pintu surga yang tertutup akan dibukakan. Saudara pernah mengalami pada saat-saat ini pintu tertutup. Saudara pegang ini ayat. Kalau engkau sudah pernah mengalami pintu tertutup pada saat ini, saudara harus pegang ayat ini. Bahwa di surga banyak pintu yang akan dibukakan bagi kita semua anak-anaknya. Apa yang engkau minta pada saat ini? Firman Tuhan berkata, aku akan melakukannya. Kenapa? Karena kita mau memuliakan Bapa di surga lewat anaknya. Kalau ketika kita meminta, Bapa kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu akan terjadi. Supaya apa? Bapa dipermuliakan. Jika kita meminta sesuatu kepada Dia di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Tapi persoalannya di sini di ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku,
jikalau kamu akan menuruti segala perintahku. Maka 16a berkata, aku akan minta kepada Bapa. Apa yang kita minta pada saat ini? Kalau kita minta Bapa berikan roh penolong, saat ini roh penolong itu sudah ada dalam pribadi kita. Bagi kita yang mengalami beban berat, kalau engkau minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka segala bebanmu akan diangkat. Engkau mengalami sakit penyakit pada saat ini, mari engkau jamah di mana letak sakitmu. Engkau katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, penyakitku sembuh. Ketika hatimu mengalami luka batin, mari kau katakan kepada Tuhan, Bapa, kami percaya di dalam nama anakmu Yesus Kristus memulihkan hati kami. Hati yang luka, hati yang dendam, hati yang kecewa. Hari ini Tuhan mau berkata, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan, lewat peristiwa kebangkitan ini, saya mau mengajak kepada gereja Tuhan. Mari cara pandangmu yang engkau melihat pada saat ini, mana pertolonganmu, mana jawabanmu. Saya mau katakan kepada umat-umat Tuhan yang berkata demikian, stop engkau berkata demikian. Kalau pada saat ini pertolongan itu belum datang kepadamu, engkau tetap bertahan, engkau tetap berdoa. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Kadangkala kita suka memotong jalur. Yesus adalah jalan keluar. Jangan engkau memutus proses yang Tuhan berikan kepadamu. Proses Tuhan itu baik. Dia sedang mendewasakan hidup kita. Karena dia berkata, setelah 2 hari, maka di hari ketiga aku akan bangkitkan kamu. Artinya, jangan pernah hidup dalam kelemahan. Kalau dia sudah berjanji, bukan sekedar membangkitkan, tetapi dia akan memberikan engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Artinya, janji Abraham, iya dan amin. Dia El Shaddai, dia Emmanuel, dia Yehova Jireh, dia Yehova Rafa. Dia menyediakan, dia sang amin itu. Apa yang dia katakan, dia tidak pernah kembalikan setiap perkataannya. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau engkau pada saat ini mengasihi dia dengan sungguh-sungguh dan menuruti segala perintahnya, apa yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 14 ini, kalau engkau lakukan, engkau menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan menolongmu tepat pada waktunya. Darah terkasih dalam Tuhan, lewat peristiwa kebangkitan ini, mari saya mengajak gereja Tuhan, tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus tetap nomor 1. Yesus tetap ada di dalam hatimu. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dan berterima kasih lewat peristiwa kebangkitan ini. Tidak ada lagi kekalahan bagi kita semua. Tidak ada lagi penderitaan bagi anak-anak Tuhan. Dia sudah selesaikan. Dia sudah menang. Kalau dia menang, maka gereja Tuhan akan mengalami kemenangan juga. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak. Kami bersyukur. Kami mengucapkan syukur kami dari hati kami Bapa. Lewat karya penebusan-Mu. Lewat peristiwa kebangkitan-Mu pada hari ini Tuhan, kami percaya,
Kami bukan orang-orang yang kalah lagi. Segala kekuatan iblis sudah diinjak. Segala kutuk-kutuk kegagalan sudah dihancurkan. Segala kutuk kebangkrutan sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk-kutuk penyakit sudah dipatahkan. Segala berkat Bapa tercurah. Sebagaimana Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, maka Engkau juga akan memberkati umat-umat Tuhan pada saat ini. Bagi mereka yang mendengarkan Tuhan, daripada khotbah di hari Minggu pagi ini lewat sarana ini Tuhan, hamba berdoa berkati mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau lindungi mereka Tuhan dari wabah penyakit ini Tuhan. Biarlah kuasa ilahi, kuasa sorga, kuasa darah anak domba, kuasa kebangkitan yang melindungi umat-umat-Mu. Bagi mereka yang sakit saat ini Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami. Berkati presiden, wakil presiden kami, berkati Tuhan jajaran menterinya Tuhan dan kabinetnya Bapa. Berkati anggota-anggota dewannya, orang-orang yang berkompeten dari bangsa ini, berkati mereka semua Tuhan. Hamba percaya sebagai hamba Allah, sepatutnya kami berdoa bagi keamanan bangsa ini. Di mana bangsa ini diberkati, kami pun juga diberkati. Ketika kota ini diberkati, kami pun juga diberkati. Berkati Tuhan aparat pemerintah di kota ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur biar segala berkat Bapa, berkat Anak dan berkat Roh Kudus itu melimpah-limpah dalam kehidupan umat-umat-Mu. Hamba serahkan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah itu melimpah-limpah dalam kehidupan gereja-Mu, kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka pada saat ini. Hamba percaya kalau pintu-pintu yang sedang tertutup bagi mereka, Engkau akan membukakan pintu-pintu sorga. Kalau satu pintu tertutup, di sorga banyak pintu berkat yang akan dicurahkan. Berkat sukacita, berkat kesembuhan, berkat damai sejahtera, berkat daripada ekonomi mereka terjadi Tuhan pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh keberkatan. Haleluya. Amin.